Kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Melalui BK, kita akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer, karena komputer yang menciptakan adalah manusia. Kegiatan utama dalam berpikir komputasional ialah penyelesaian masalah atau problem solving. Untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam BK ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Ada 4 fondasi berpikir komputasional. Abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola. Yuk kita bahas satu persatu tentang 4 fondasi berpikir komputasional. Abstraksi. Abstraksi yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Menyarikan di sini artinya kita mencari bagian terpenting, mencari bagian inti, mencari bagian sarinya dari suatu permasalahan. Contoh abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian diminta oleh ibu kalian untuk mencari kunci di dalam suatu ruangan. Yang diminta orang tua adalah mencari kunci, maka otomatis otak kalian akan memerintahkan untuk fokus kepada kunci. Jadi kita hanya fokus mencari kunci. Walaupun di sana terdapat benda-benda lain seperti lemari misalkan, atau ada kasur, atau ada lampu, tapi kita mengabaikan semua itu. Karena yang terpenting di sini adalah mencari kunci, bukan yang lain. Jadi di sana kita fokus pada suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting. Sehingga kita fokus mencari kunci, mengabaikan benda-benda lain. Algoritma. Algoritma menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik. Langkah-langkah yang terurut untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita menuliskan langkah-langkahnya secara terurut. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kamu akan membuat secangkir kopi. Akan ada langkah-langkah yang terurut untuk menghasilkan sebuah kopi yang lezat. Dimulai dengan menyiapkan gelas, kemudian memasukkan kopi, kemudian kita masukkan gula, kemudian kita seduh dengan air panas, kemudian kita aduk, jadilah kopi yang siap untuk dinikmati. Itu adalah langkah-langkah yang terurut untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Menghasilkan kopi yang enak. Dekomposisi. Dekomposisi adalah metode untuk memecahkan masalah yang kompleks ke dalam bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Kemudian, formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari
ketika kalian akan melakukan sebuah presentasi, agar menghasilkan sebuah presentasi yang bagus, kalian membagi anggota-anggota kelompok itu sesuai dengan peran mereka masing-masing. Ada yang berperan sebagai moderator, ada yang berperan sebagai penyampai materi, ada yang berperan sebagai notulen, ada yang berperan sebagai operator. Karena pembagian di dalam presentasi telah sesuai dengan perannya masing-masing, maka ketika akan menyampaikan materi tersebut di depan kelas, akan terjadi secara optimal dan efisien. Yang terakhir adalah pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Jadi, di dalam pengenalan pola persoalan, ketika kita menghadapi persoalan yang sama, kita akan langsung mentransfernya ke persoalan yang sejenis, sehingga lebih memudahkan kita dalam mencari solusi. Jadi, bagaimana? Apakah kamu dapat memberikan contoh pengenalan pola persoalan pada kehidupan sehari-hari?